Bulen Karslioglu, memberikan klarifikasi mengenai isu keliru yang beredar di sosial media setelah pekan terakhir babak final for Proliga 2025. Pelatih asal Turki tersebut turut berada di tengah pusaran perdebatan menyoroti penampilan anak asuhnya, Junaida Santi, yang dibandingkan dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Junaida mencuri perhatian dengan kemampuan serangan di tengah absennya Megawati selaku opposite nomor 1 di Indonesia karena kiprah di Liga Voli Korea hingga cedera. Penampilan Santi cukup konsisten dan lebih berkembang dibandingkan musim pertamanya di Proliga yang juga dijalani bersama Pertamina. Maka dari itu, Karslioglu terkesan dengan pevoli putri asal Sumatera Utara itu. Saya selalu membicarakan tentang Santi karena dia jarang disorot, kata Karslioglu pada laga final for di Gor Sritex, Solo pekan lalu. Semua penggemar voli banyak memperhatikan lebih ke Megawati, dan Megawati. Itu wajar, karena Mega sudah berkarir ke luar negeri. Tapi jangan lupa Indonesia punya Santi yang sangat berharga dan potensial, tambahnya. Karslioglu menegaskan dirinya tidak mengatakan Santi lebih baik daripada Megawati. Hanya saja, Santi memiliki potensi untuk mendekati level permainan Megatron. Ini sangat penting, kata Karslioglu kepada bolasport.com di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Minggu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Saya berbicara tentang Santi di setiap pertemuan, tetapi tolong bagikan kabar baiknya karena saya tidak pernah mengatakan kepada Megawati bahwa Santi lebih baik dari Megawati. Jadi, tolong, saya katakan Megawati adalah yang terbaik. Kita membutuhkan banyak Megawati di Indonesia. Santi mendekati itu. Anda tahu bahwa hari ini adalah pertandingan final yang sangat penting bagi pemain muda, tetapi dia, Santi, mencoba untuk membantu, ujarnya. Gresik Petrokimia sukses mengakhiri Proliga 2025 di posisi 3 usai mengalahkan Jakarta Electric PLN. Duel di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025 sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1, 25-15, 20-25, 25-19, 25-21 untuk Megawati Hangestri dan kawan-kawan. Gresik Petrokimia memulai set pertama dengan sangat baik. Megawati Hangestri dan kolega tampil agresif dan sukses ungguli Jakarta Electric PLN dengan skor 13-9. Poin demi poin terus diraih oleh Megawati Ces. Pada akhirnya, Gresik Petrokimia berhasil mengunci kemenangan di set pertama dengan skor 25-15 atas Jakarta Electric PLN. Di set kedua, Jakarta Electric PLN tampak mulai menemukan ritme permainannya. Kali ini mereka sukses ungguli Gresik Petrokimia dengan skor 8-4. Meski begitu, Megawati dan kolega terus mencari celah untuk mengejar ketertinggalannya. Mereka sempat memangkas jarak menjadi 20-23. Namun pada akhirnya, Gresik Petrokimia kalah di set kedua dari Jakarta Electric PLN dengan skor 20-25 sehingga kedudukan menjadi imbang 1-1. Kedua tim menyajikan permainan sengit di set ketiga. Tapi Megawati dan kolega tampil lebih dominan. Gresik Petrokimia pun berhasil memperlebar jarak keunggulan atas Jakarta Electric PLN dengan skor 10-6. Pada akhirnya, Gresik Petrokimia sukses menutup set ketiga dengan skor kemenangan 25-19. Di set keempat, kedua tim kembali menyajikan pertarungan sengit. Mereka terus kejar-kejaran angka hingga skor imbang 13-13. Sampai akhirnya, perlahan Jakarta Electric PLN berhasil keluar dari tekanan itu dan unggul 17-15 atas Gresik Petrokimia. Akan tetapi, Megawati Ces berhasil mencuri 4 angka beruntun sehingga membalikkan keadaan menjadi unggul 19-17. Poin demi poin terus dicuri oleh para pemain Gresik Petrokimia. Sampai akhirnya,
Mereka menutup set keempat dengan skor kemenangan 25-21 atas Jakarta Electric PLN. Itu sekaligus menutup pertandingan dengan kemenangan 3-1. Media Korea Sports Han kembali menyoroti performa pemain voli andalan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi di Proliga 2025. Hal itu menyusul kemarahan Megawati kepada netizen karena dinilai penampilannya tidak sama dengan saat masih membela Red Spark. Megawati telah bereaksi dengan kemarahan terhadap kritik dari penggemar karena tak tampil bagus di post-season Proliga 2025, tulis media Korea Sports Han. Media tersebut menjelaskan bahwa Megawati mengalami cedera lutut saat babak playoff V-League di Korea, dan ketika kembali ke Indonesia, dia belum sempat berlatih secara optimal. Megawati mengalami cedera lutut saat post-season V-League, dia tidak dapat berlatih secara normal setelah bergabung dengan tim, tambahnya. Faktanya, Mega tidak dapat bermain dengan baik selama Final Four. Petrokimia kesulitan di 4 seri terakhir karena dia tidak bermain dengan baik, tulis media itu lagi. Diketahui, performa Megawati di Proliga 2025 memang berbeda dengan kontribusinya di Red Spark, di mana dia dikenal sebagai andalan serangan dengan rata-rata poin tinggi per laga. Di Korea, ia berlatih intensif dalam sistem kompetitif. Sementara di Proliga ia hanya sempat berlatih 1 hari sebelum turun ke lapangan. Sports Han juga mencatat bahwa ketika kontrak Megawati diumumkan oleh Petrokimia, klub menyatakan akan berupaya maksimal mendukung pemulihan fisiknya. Namun, karena kurangnya waktu adaptasi dan minimnya latihan, Megawati tak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Hal inilah yang membuat sejumlah fans merasa kecewa. Meskipun situasinya sebenarnya cukup kompleks. Sorotan media Korea terhadap reaksi emosional Megawati juga mencerminkan perhatian terhadap pemain asing yang kembali ke liga domestik dan menghadapi ekspektasi tinggi, bahkan saat dalam kondisi belum fit sepenuhnya. Meski penampilannya di Proliga kurang mengesankan, tidak dapat dimungkiri bahwa Megawati telah membuktikan kualitasnya secara internasional bersama Red Spark. Dengan demikian, kritik yang datang tanpa mempertimbangkan kondisi fisik Megawati menjadi tidak adil. Bahkan, reaksi emosional Megawati dapat dilihat sebagai bentuk frustasi dari seorang atlet yang terbiasa tampil maksimal namun terhambat oleh cedera.